Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan basis data ya. Nah, ini kelihatan layar saya. Kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi selamat datang di kuliah basis data dengan kode insya Allah kalau nggak salah CIF gitu ya. Bentar ini saya kasih kuning aja. Nah, CIF 6109. Perkenalkan nama saya ini ya. Nama saya Ahmad Arwan. Saya dosen RPL ya, dosen TIF di KJFD RPL gitu ya. Keahlian saya gitu ya, spesialisasi saya adalah di bidang RPL, di bidang maintenance software ya, kemudian di bidang mining software repository ya. Jadi kalau Anda ngoding itu nah bagaimana kemudian Anda mencari data di internet, mencari source code dan seterusnya. Nah itu beberapa penelitian saya di sana, mining software repository, kemudian pengujian ya, pengujian software RPS kita ya. Jadi tujuan dari perkuliahan ini ya adalah nanti Anda semua mampu dapat mengkaji desain, kemudian melakukan implementasi basis data yang sesuai kaidah normalisasi serta mampu mengkaji penggunaan SQL yang optimal dan tepat. Ya, jadi ini SQL apa itu? Panjangan dari Structure Query Language. Apa itu? SQL adalah suatu standar gitu ya, bahasa standar yang digunakan ya, yang masih de facto gitu ya. Nah, digunakan oleh database management system. Terlepas sekarang ada tren namanya NoSQL gitu ya, apalagi MongoDB gitu ya, Firebase dan seterusnya. Tetapi secara de facto gitu ya, bahasa SQL ini yang masih menguasai pangsa pasar database di dunia ya. Nah, nanti NoSQL dan Mongo ini nanti dikenalkan di terakhir saja. Beberapa bahan yang akan kita pelajari di dalam semester ini ya. Yang pertama adalah konsep dan evolusi basis data. Kemudian apa itu entity, atribut, relasi, kemudian primary key, foreign key, index dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada relationship dan cardinality, kemudian ada pemetaan, kemudian implementasi dan pemetaannya, kemudian konsep normalisasi bentuk 1 hingga bentuk BCNF, voice code, normalisasi. Nah, ini masuk ke ya, ini sudah, ini masih UTS ya, jadi sampai di sini nanti batasnya UTS. Nah, ini setelah UTS, lebih dari UTS, kurang dari UTS gitu ya. Nah, ini nanti kita belajar SQL gitu ya, bagaimana mendefinisikan data, memanipulasi data, melakukan transaksi
kemudian dasar-dasar pemrograman SQL dan pengenalan NoSQL. Nah, ini tool yang perlu Anda siapkan, gitu ya. Ini saya menggunakan Oracle Data Modeler untuk melakukan desain, gitu ya. Ini free, insya Allah. Kemudian Anda install ini di laptop Anda, di BMS SQL Server 2016 sampai 2019. Anda bisa gunakan Express atau Developer Edition, gitu ya, dan MongoDB, ya. Ini yang sebelum UTS, kurang dari UTS. Nah, ini kalau ini mulai awal ya, karena nanti pas praktikum Anda akan sehari-hari dengan ini, gitu ya. Kalau ini nanti opsional lah, nanti satu pertemuan saja ini ya. Nah, jadi introduction saja. Tapi kalau Anda mau belajar ya mulai sekarang ya monggo saja, tapi sendiri, effort sendiri ya. Tujuan khususnya ya, yang pertama adalah mampu memahami peraturan perkuliahan dan urgensi basis data ini. Jadi sebetulnya mata kuliah ini namanya dulu adalah sistem basis data, gitu ya. Di kurikulum sebelumnya itu ada 5 SKS, kemudian sekarang ada namanya kurikulum merdeka, MBKM itu ya, MBKM, kemudian produktif, kemudian juga mengimprove kurikulumnya yang kemudian mendukung MBKM sehingga basis data ini direduce menjadi 4 SKS dengan 3 pertemuan dan 1 praktikum. Mohon maaf ya, saya batuk-batuk. Yang kedua adalah mampu memahami konsep entity relationship di dalam IR model, gitu ya. Jadi konsep-konsep apa saja yang ada di dalam IR model, gitu ya. Mampu melakukan kajian terhadap IR. Kaji itu apa ya? Ya, setelah memahami itu, kemudian mampu membuat desain yang baik, gitu ya. Menentukan desain suatu problem, kemudian dipetakan ke dalam suatu relasi, di dalam ini tadi ya, entity relationship table, serta menerapkan integrity constant. Mampu merancang basis data secara bottom up, ya. Jadi ini kebalikannya kalau ini top down, kalau ini bottom up. Bottom up itu kita sudah punya datanya, gitu ya, banyak, gitu ya. Tapi datanya ini banyak anomali, double gitu loh ya. Di sini ditulis, di sini ditulis, di sini ditulis. Nah, itu kan boros tuh. Nah, kita belajar nanti ada konsep namanya normalisasi data. Mampu mengkaji IR dan memetakan IR pada sebuah studi kasus. Mampu mengkaji data yang akan ditampilkan dan menampilkan dalam bentuk aljabar relasional. Nah, ini yang kuis, nanti insya Allah ada kuis pertemuan 7 ya. Pertemuan 7, kuis. Nah, kuis ini disusul UTS, gitu ya. Nanti ini ini semacam pemanasan, gitu ya. Ini inti 1, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita belajar bahasa SQL untuk meng-create, delete, read, mengupdate, gitu ya, objek-objek dalam database, apakah itu tabel, apakah itu hubungan antar tabel, dan seterusnya. Mampu mengkaji data menggunakan operator set, ya, dalam query, dan menyelesaikan menggunakan fungsi agregat, ya, dan pengelompokan. 11. Mampu mengkaji penggunaan subquery dan view dalam basis data dengan tepat. 12. Mampu memahami pemrograman. Jadi nanti ada sedikit pemrograman sederhana, gitu ya. Namanya apa ya? SQL. Karena kita pakai SQL Server. Kemudian
trigger sederhana setelah memahami konsep transaksi, kemudian memahami, nah ini ya, konektivitas basis data. Nanti ada aplikasi kecil terhubung ke dalam database, gitu ya. Aplikasinya boleh. Kalian semester ini ambil kuliah apa saja, ya? Ada RPL? Belum ada, Pak. Apa saja yang ngoding selain ini apa? Web, pemrograman web. Jarkom, Pak, jaringan komputer. Jaringan komputer sepertinya enggak anu ya. Tidak terlalu berrelasi, apalagi. Yang ada ngodingnya. Desain dan analisis algoritma, Pak. Oh, DAA. Oh, iya. Iya. Ya, berarti enggak bisa kita kaitkan ya. Nanti yang jelas ada proyek, ada UAS. Nah, proyek ini nanti mulai kita intenskan setelah UTS ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda boleh konsultasi sebelum UTS juga boleh gitu ya. Nanti segera kita bagi kelompok, tetapi lebih intensnya nanti ya belum kita tentukan lah apakah setelah UTS atau sebelumnya ya. Bisa kurang dari, bisa lebih dari UTS. Ada pengenalan OSGL, kita menggunakan MongoDB gitu ya. Ada banyak di sini sebetulnya. Ada Fauna DB. Jadi database itu banyak ya. Kalau yang berbayar itu punya Amazon namanya DynamoDB. Trennya sekarang itu semua penyedia itu membuat DB gitu ya. Ada Firebase, punya Google ya. Ada apa lagi? Macam-macam gitu ya. Nah, kalau kamu mau belajar Oracle, boleh saja nanti saya juga sebut sebagai apa TOT trainernya Oracle di UB ya, di Vilkom ya. Jadi saya merupakan instruktur dari ini ya, FGA, Fresh Graduate Academy Database. Sampai sekarang masih ikut ya, nanti kalau kalian sudah lulus bisa mengikuti ini. Kita menggunakan Oracle, namanya Oracle Apex. Tapi ini tambahan ya, nanti kalau kita sudah, karena modulnya kan sudah dalam bentuk SQL Server, nanti kalau saya rubah ke sini, effortnya terlalu besar, ya. Nggak keburu nanti ya. Oke, nah ini ya nilai kita nanti, tugas, kuis, UTS, UAS, proyek, praktikum. Nah, ini saya sebut float gitu ya, atau dynamic. Mengapa? Kadang-kadang kenyataan itu tidak seindah harapan gitu ya. Kadang-kadang UASnya di set 20%, ternyata UASnya jelek-jelek gitu ya. Nah, makanya ini nilai normatif gitu ya. Nah, kalau saya lihat nilai kuismu nanti oke, UTS oke, ya kita pakai ini. Tapi kalau kurang, ya mungkin kita akan adjustment ya. Nah, ini yang penting. Ini penting, ini penting ya. Ya lainnya penting juga, tapi ini semacam support gitu ya. Support nilai. Jadi saya bisa bantunya itu di sini ataupun di sini. Kalau ini tidak bisa karena kan nilaimu misalkan pakai apa pilihan ganda ya, nilaimu 60, ya sudah 60, saya tidak bisa melakukan katrol gitu ya. Jadi karena kan buktinya jelas di Eling apa di Moodle itu kan 60 gitu ya, jadi nggak bisa. Nah, sementara proyek akhir dan tugas ini kan dosen ya, apa wewenang dosen gitu ya, proyek akhir kalian lengkapi, kalian bagusi, nah bisa membantu nilai keseluruhan gitu ya. Nah, praktikum ini yang lama masih 20%. Nah, nanti ini yang baru saya coba diskusikan dengan dosen-dosen lain, apakah tetap 20%, apakah 25%. Karena kalau dari proporsi kan 3+1 ya, dengan 4 gitu ya, maka praktikum adalah 1/4, maka mestinya ini 25, jadi ini masih bisa kita merubah lagi. Tapi jangan khawatir, tenang saja, tujuan saya merubah adalah apa? Membuat nilai Anda menjadi baik
bukan kemudian menurunkan. Jelas ya, Rek, ya. Jadi kalau satu kelas jelek itu kan berarti kan something wrong gitu ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang kemudian belum paham, penjelasan saya mungkin kurang jelas, nah, makanya saya minta nilai tugas dan proyek akhir ini benar-benar Anda perhatikan supaya saya bisa membantu, gitu ya, supaya nilainya bagus, gitu ya. Oke, ini kehadiran ini dari ini ya, akademik ya, jadi saya tidak ambil pusing, silakan Anda nanti, setelah ini nanti saya isi ya presensinya ya, di Siam, Anda coba, sudah tahu ya, Anda semester berapa ini ya? Semester 3, Pak. Oke, sudah familiar ya dengan Siam ya? Sudah, Pak. Oke, toleransi keterlambatan 15 menit, nah ini saya tidak bisa memastikan itu karena kan di Google, di Meet itu kan tidak bisa diatur ya. Ini kalau pas offline biasanya ya, kalau offline itu apa? Yang luring ya. Nah, itu tidak boleh masuk biasanya ya. Dari 15 menit sudah saya lihat jam, tidak boleh masuk gitu ya. Tidak ada ujian susulan kecuali UTS UAS karena sakit atau alasan yang dibolehkan oleh akademik ya. Harus ada suratnya dan atas persetujuan akademik gitu ya. Kecurangan akan diproses akademik ya. Tugas telat tidak dinilai karena kan saya akan menggunakan e-link. Tahu ya e-link ya, e-link UB Asid. Begitu saya set jamnya ya sudah, Anda tidak bisa masuk gitu ya. Nah, tidak boleh, ini no, bukan nomor HP ya. Tidak boleh pakai HP, buka HP gitu ya kalau di kelas ya, luring ya. Kalau sekarang ya, saya nggak bisa mengendalikan Anda, saya tidak punya CCTV di rumah Anda gitu ya. Oke, ini saya skip dulu gitu ya. Nanti saya bagikan link anunya ya, link Discord-nya ya. Jadi saya menghindari menggunakan WhatsApp karena di WhatsApp itu sudah banyak sekali grupnya, sehingga saya memindahkan trafficnya supaya tidak bingung ya. Kalau kuliah, skripsi pakai Discord gitu ya. Kalau WhatsApp itu buat kerja, buat dari kampus gitu ya. Jadi mohon maaf nanti tidak saya bagikan nomor WhatsApp-nya ya, pakai Discord saja. Oke, berikutnya adalah materinya ya. Jadi kita langsung materi tentang database ya. Oke, database ya. Kalau bicara database itu tentunya kita akan terbayang-bayang gitu ya. Terbayang-bayang apa? Apa sih yang Anda bayangkan di dalam database? Atau aplikasi yang menggunakan database? Apa? Boleh disampaikan, nanti saya tulis di sini. Ini ibarat mind map ya. Apa aplikasi yang menggunakan database? Halo? Sistem akademik, Pak. Oke. Siam, Pak. Siam. Oke. Siam ini problemnya apa sebetulnya? Tidak tahu ya. Oke. Kemudian selain Siam apa lagi? Shopee, Pak. Shopee, wah ini suka belanja ini ya. Shopee itu tapi sekarang ongkirnya mahal ya. Curhat ya. Oke, Shopee apa lagi? Gojek, Pak. Gojek. Suaramu jauh banget. Gojek, Pak. Gojek. Oke. Terus? Simaba, Pak. Sipmaba. Sipmaba itu nanti kita bahas ya. Iya. Sipmaba. Oke, terus apa lagi? Ini pasti panitia ini kayaknya. Bukan? Apalagi? Yang krusial?
yang penting ya. COVID. Data COVID kita itu menurut Anda perlu pakai database nggak? Perlu, Pak. Ya, jadi kita itu lemahnya di situ juga ya. Jadi data kita COVID terlalu telat, yang meninggal sudah berapa, yang tes berapa. Bisa akhirnya kacau begini Indonesia gitu ya. Oke, problemnya, Siam problemnya apa? Kita definisikan di sini. Problemnya adalah apa, nilai gitu ya. Apalagi mata kuliah gitu ya, dan seterusnya. Iya kan? Kalau Shopee apa? Seller Produknya, Pak. Produk yang dijual. produk gitu ya. Terus apa? Apa itu? Dikirim itu apa? Apa sih namanya? Nomor resi itu tak, Pak? Nah, apa diapain itu? Pengiriman. Pengiriman gitu ya. Saya nggak tahu Pengiriman. Order. Pengiriman. Data pengiriman. Tracking. Aduh, Iya. susahnya ya. Anda bisa bayangkan kalau di Shopee nggak ada trackingnya. Kan susah ya. Gojek. Apa problemnya? Riwayat pemesanan, Pak. Ya. Apa itu? Tarif ya. Tarif antar ya. Ya kan? Terus apa lagi? GoFood ya. Kira-kira GoFood dengan Gojek ini jadi apa enggak? Sama aja ya. Intinya kan kalau antar, orang yang diantar, kalau GoFood yang diantar kan barangnya, gitu ya. Riwayatnya dan seterusnya, gitu ya. Termasuk GoPay-nya, pembayarannya ya. Sip apa? Apa? Nilai. Nilai apa itu? Nilai ospeknya Nilai ya? peserta. Nilai apa, kegiatan ya? Iya. Nilai penugasan, Kayak Pak. kelulusannya gitu. Nilai apa ya? Nilai kegiatan aja ya. Kegiatannya apa, disuruh apa, tidak dapat nilai gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Sudah itu aja. Kalau COVID ini apa? Ada OTG gitu ya. Ada pasien gitu ya. Ada apa lagi? Yang penyintas ya. Penyintas ini kan untuk apa? Untuk donor plasma, ya kan? Apalagi oksigen, gitu ya. Kacau lah pokoknya, gitu ya. Ini database atau problem-problem ini. Nah ini ya, kita lanjut ya. Nah ini contoh, gitu ya. Contoh di suatu fakultas. Terdiri dari berbagai jabatan, ada Pak Dekan, ada Pak Pembantu Dekan WD 1 sampai 3, ada GJM, ada Senat, ada Kajur, Sekjur, UJM dan seterusnya, gitu ya. Nah, mereka ini kan kemudian bekerja ya. Nah, bekerja kemudian masing-masing membuat file-file gitu ya. Kalau Anda urus apa misalkan lomba-lomba, Anda kan berurusan dengan kemahasiswaan ya. Anda urusan nilai, komplain dan seterusnya. Nah, urusannya ini ya. Anda minta penurunan UKT gitu ya. Keuangan dan kepegawaian gitu ya. Anda komplain LCD rusak gitu ya. Ke perlengkapan. Kira-kira ya mereka ini cara kerjanya bagaimana? Kalau ada nilai baru, kalau ada perubahan nilai gitu ya, dia akan membuat suatu file-file tentunya ya. Kalau Anda nanti pernah bekerja dalam tim gitu ya, kita mengenal ada
traditional file processing. Setiap user, ya, setiap ini yang saya contreng-contreng, yang saya bulat-bulati ini akan apa? Membuat filenya sendiri-sendiri. Bagian kepegawaian lebih suka pakai Excel, akademik juga Excel, perlengkapan juga pakai Word, gitu ya. Mahasiswaan dia suka pakai PPT, ya kan? Problemnya akan muncul manakala ini ATU-nya. Saya ingin tahu, gitu ya, mahasiswa yang ikut lomba ini, nah, gitu ya, nilainya berapa? Nilainya. Terus UKT-nya berapa? Nangkep ya? Kira-kira bayangkan. Atau kalau bingung, begini aja. Ada beasiswa ya. Beasiswa. Beasiswa itu kira-kira yang menentukan yang dapat atau tidak itu kalau misalkan dari Filkom loh ya beasiswanya ya. Dari atau UKT ya, penurunan UKT. Kira-kira parameternya apa saja? Orang tua, nilai, kan begitu ya. Terus keaktifan, misalkan yang minta UKT ada 1.000 orang, gitu ya. Terus dananya dari Pilkom itu terbatas. Kalau 1.000-nya dikasih penurunan UKT, Pilkomnya nggak ada nanti, ya. Pilkomnya ambruk, gitu ya. Jadi fakultas apa 404, gitu ya. Karena hilang not found. Maka ada prioritas di sini. Prioritasnya adalah yang memiliki nilai, misalkan ini ya, nilainya bagus. Nilainya bagus. Terus apa lagi? Gaji orang tuanya mungkin kurang, gitu ya. Terus apa lagi? Aktif. Nah, aktif mengikuti apa? Organisasi atau apa? Lomba. Nah, bagaimana kemudian KTU ini memutuskan, atau Pak Wiwit ya, PD2 memutuskan. Nah, tentunya ini akan bersinergi ya. Nah, Anda bisa bayangkan satunya pakai apa ini? Excel, satunya pakai PPT, satunya pakai Word, terus dikasih ke KTU atau ke Pak Wiwit. Apa yang terjadi? Ya, bingung nanti ya. Di sini ada file ini. Dia akan buka satu persatu gitu ya. Nah, jadinya lama, gitu ya. Nah, ini ada ilustrasi yang seperti ini. Ya, sama sebetulnya dengan tadi ya. Dekan menginginkan laporan anggaran, ingin penelitian dosen mata kuliah, memprogram. Anda bisa bayangkan ini ya, nomor 4 ini, memprogram KRS secara serentak. Ini ya, misalnya akademik. Pakai Excel, bisa tidak? Nggak bisa ya. Excel itu bisa di-share, kan bisa ya pakai sharing file itu ya, tapi terbatas. Gitu ya. Mahasiswa tidak bisa melihat nilai mahasiswa lain. Jumlah kursi dalam satu kelas maksimal 40, gitu ya. Jadi rebutan, gitu ya, cepet-cepetan. Nah, ada solusi, yaitu sebuah apa? Database approach, yaitu single repository maintain data that is defined once and then accessed by various user. Ada di sini Siam, ada Shopee, ya, dari Gojek, gitu ya. Aksesnya ke sini semua, akses nilai dan seterusnya, gitu ya. Pak Dekan mau akses, cukup pakai perintah tadi SQL tadi. Tapi kalau Pak Dekan ya nggak pakai SQL ya. Nanti ada programnya ya, program apa misalkan sistem informasi Siam dan seterusnya, isinya adalah form gitu ya. Form ada tombol gitu kan. Begitu tombol diklik, sebetulnya dia apa? Dia membuat atau mengirimkan perintah apa? SQL kemana? Ke server database DBMS gitu ya. Anda ngeklik tombol apa? Pesan GoFood itu ya. Itu Anda ngirim sesuatu. Nah, kalau pakai aplikasi mobile, nah,
Anda ngirim sesuatu namanya JSON ya. JSON ini akan dikonversi oleh namanya backend. Ada istilah backend. Backend-nya ini sebuah URL ya. Nah, macam-macam ada namanya istilah REST, API REST API ya. Jadi aplikasi yang berbasis multiplatform. Nah, kalau dulu ada namanya multiplatform, pemrograman multiplatform ya. Sekarang ganti pemrograman interaktif platform. Jadi bisa diakses lewat laptop, bisa dipakai apa itu HP gitu ya. Bisa juga di situs lain. Misalkan Anda punya OVO, nah, kemudian punya apa? Tokped, gitu kan? Nah, bagaimana Tokped ini kemudian tahu saldo OVO Anda? Nah, dia pakai pendekatan API tadi ya. Nah, API itu dikonversi menjadi apa? SQL oleh backend-nya. Jadi kalau nanti Anda belajar apa misalkan bahasa backend, ada istilah ya, front end, FA, kalau orang-orang nyingkatnya FA. Ini apa saja, Anda belajar UI UX, UI UX gitu ya. Kemudian Anda belajar apa, React, Anda belajar apa itu sekarang, Svelte, CSS itu ya. Ada backend. Nah, backend ini biasanya JavaScript ya. Penguatannya JavaScript, trennya sekarang. Backend, nah Anda mau pakai teknologi apa? PHP, Golang, Python, nah gitu ya. Apalagi ya, ASP, Java lupa ya, Java Servlet, Java. Nah ini semua memerlukan apa ya? Memerlukan SQL ketika memerlukan database. Makanya SQL itu menjadi berapa ya, top language keberapa di antara sekian bahasa ini. Kenapa? Karena ini setiap backend ini yang memerlukan akses ke dalam database pasti memerlukan apa? SQL. Jelas ya? Nah, di sini ada data integration, ada data management, ada security. Nah, nanti bisa diatur gitu ya. User A hanya boleh mengakses tabel 1, 3. User B boleh 2, 4 gitu ya, atau C mengakses baris atau apa? Baris milik C sendiri gitu ya, dan seterusnya. Itu security-nya. Manajemennya juga begitu. Bisa dengan mudah ditambahkan apa gitu ya, dan terintegrasi. Gitu ya. Oke, dari narasi tersebut kita bisa simpulkan bahwa database itu merupakan apa? Collection of related apa? Data ya. Jadi sekumpulan data yang apa? Berrelasi. Oke, sekarang ini mungkin di slide ini nggak ada ya. Anda harus tahu dulu ini. Ada data, ada informasi. Oke. Data itu fakta. Gitu ya. Data itu fakta. Kemudian menunjukkan apa? Kejadian. Sementara informasi ini hasil olah apa? Data. Ya, ini output ya, bisa menjadi output. Ini menjadi input. Jadi input menjadi output diolah oleh sebuah apa? Database. Nah, contohnya apa? Data apa misalkan? Data presensi ya. Presensi.
Data presensi ini masih kita sebut data, ya. Nah, informasinya apa? Informasinya adalah bahwa untuk mengikuti UAS dia harus apa? 80% dari kehadiran. Nangkep ya? Jadi presensi tanggal berapa ini sekarang? Berapa, Rek? 20 berapa, Rek? 23 Agustus. 23 Agustus. Yang hadir ada 39 orang. Misalkan ya. Meningkat 29. 30 ya? 30 Agustus. 38 misalkan. Dan seterusnya ya. Nah, aturannya UAS 80% kehadiran. Nah, maka kan di breakdown ini satu-satu ya, dihitung. Oh, Mas A ini hadir mulai ini sampai pertemuan berapa? 14 ya. Pertemuannya 14, yang dua ini UTS plus UAS gitu ya. Jadi 16. Nah, Mas A ini hadir berapa misalkan? Kalau 80%, ini Anda ditoleransi hanya 2 kali bolos. Jadi Anda punya waktu 2 kali bolos ya. Setelah itu Anda akan kurang dari 80%, jadi nggak bisa ikut UAS gitu ya. Nah, ini informasi. Ya. Apalagi informasinya? Daftar yang boleh mengikuti UAS. Nah, ini juga informasi. Mengapa? Karena dia hasil perhitungan ini. Jelas ya, Dek ya? Jadi, database ini letak kumpulan data, nanti diolah menggunakan bahasa SQL, DML akan menjadi apa? Informasi. Ini ya. Non-fact that can be recorded and that have implicit meaning. Bahkan fakta yang diketahui yang bisa terekam atau direkam dan memiliki makna yang implisit. Merupakan mini word atau universe of discourse ya. Jadi kalau SIAM ya, itu adalah mini word dari apa? Universitas. Di sana ada dosen, di sana ada MHS, ada MK, gitu ya, ada macam-macam presensi dan seterusnya. Jadi present sama aspect of the real world ya, tadi ya, logically coherent, knowledge data with inherent meaning. Ya, nanti di sini menyimpan data presensi, menyimpan data perkuliahan, menyimpan data apa, itu semua ada meaningnya. Kalau nggak ada meaningnya, nggak usah disimpan. Dan dibangun untuk tujuan khusus ya. Jadi satu database itu dibangun untuk satu tujuan khusus. Di dalam elemen dalam database, ya nanti ada istilah-istilah ya, ada field, ada record, ada file, ada database. Jadi ya, database collection of file, kemudian file ini collection record, gitu ya. Tapi ini istilah saja. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, di BMS ya, apa itu di BMS ya? Sebagaimana Anda tahu OS ya. OS itu apa ya? Operating system. OS itu adalah sebuah software gitu ya. Software yang apa? Melakukan atau menguasai gitu ya. Menguasai atau mengatur, manage gitu ya. Apa? Hardware. Ya kan? Memanage hardware. Mulai RAM, prosesor, VGA, dan seterusnya. Nah, di BMS ini posisinya di mana? Ini ada OS, di atasnya ada apa? Di BMS ya. Nah, ini di BMS. Di BMS. Di BMS jalan di atas OS, gitu ya. Nah, BMS adalah sebuah collection of integrated data, tadi database ini ya. Set of program. Nah, jadi di BMS tidak hanya isinya hanya data, ya. Tidak hanya. Nah, ini silang ini maksudnya bukan data, maksudnya tidak hanya. Not only, gitu ya. Tapi juga terdapat perintah-perintah program. Di sana ada compilernya ya. Compiler atau interpreter perintah SQL tadi, gitu ya. Ada task scheduler,
ada macam-macam ya, ada pengaturnya dan seterusnya. Jadi kita bisa gunakan fitur-fitur di BMS untuk membantu kita untuk mengelola data tadi. Ya, and an environment that is both convenient and efficient to use ya. Database management system merupakan sebuah environment yang bertujuan untuk apa? Dua-duanya ya, penggunaan yang convenient dan efisien. Nah, ini beberapa top database ya, ada Oracle, ada DB2 ya, number one ya, yang berbayar, ya, number two ini open ya, number two berbayar proprietary ya. Kemudian ini SQL, ini akses ya, ini enggak kayaknya. Tapi ini sebetulnya masih masih ada hubungannya dengan database karena ketika kita melakukan ekspor data gitu ya, ekspor data untuk dilakukan transport gitu ya, memindahkan dari satu server ke server lain. Nah, kita masih menggunakan media CSV. CSV itu koma separated value. Jadi data yang kita proses dari SQL ini nanti akan jadi koma-koma begini ya. Name-nya berapa? 99, namanya Adi, aslinya Malang gitu ya. Nah, ini nanti akan jadi proses batch akan dieksekusi untuk dijalankan di database yang lain. Jadi ini sebetulnya masih berhubungan. Ya. Nah, ini zaman dahulu ini ada Fox Pro. Zaman sebelum saya ya. Firebird ini juga ada, tapi tidak terlalu populer ya. Yang banyak yang open itu ini ya, open source ini. Nah, ini bayar. Ya ada versi Express ada ya, versi Express yang versi murahnya ya. Karakteristik dalam database dengan pendekatan database maksudnya ya, bahwa dia merupakan self-describing nature of database system. Jadi bahwa pendekatan database itu ya menjelaskan dirinya sendiri ya, perilaku alamiahnya seperti apa gitu ya. Kemudian ada insulasi atau ada batasan antara program dan data abstraksi gitu ya. Kemudian mendukung berbagai view data dan sharing of data. Nah, jadi dalam database ada sharing di sana ya. Kalau Anda bayangkan Anda main game atau main apa itu ya, itu kan Anda pindah-pindah device, login dari akun Anda kan langsung terhubung ya. Nah, itu ada proses itu ya, sharing data dan multi user. Nah, ini biasanya di bank ya. Anda bisa bayangkan bank itu kalau nggak punya database gitu ya, akan betapa repotnya ya. Pakai Excel, waduh susah ya. Penjelasannya ya. Dalam database terdiri ada sebuah katalog yang bisa digunakan untuk DBMS software dan pengguna database tentang strukturnya gitu ya. Ini penjelasannya, program data independen, bahwa struktur data di dalam DBMS ini berbeda dengan program akses ya. Jadi form siamnya itu seperti ini. Nah, struktur database-nya mungkin seperti ini gitu ya. Ini satu form, bisa jadi ini hanya sebagian saja, atau satu form bisa jadi dua tabel yang masuk gitu ya, yang tersimpan gitu ya. Operation specified into part, interface include operation name, kemudian implementation can be changed without affecting the interface. Jadi kita bisa merubah ini tanpa mempengaruhi ini gitu ya. Tapi perubahannya tentunya enggak benar-benar yang frontal ya. Karena frontal ya enggak jalan juga ini ya. Oke, di dalam database juga ada data abstraksi gitu ya. Di apa itu mahasiswa gitu ya. MHS, mahasiswa memiliki atribut. Ini saya gambar IRD ya. IRD pakai notasi gen. Denim,
nama, dan seterusnya, gitu ya. Ada yang bentuknya begini juga, gitu ya. Kemudian ada hubungannya dan seterusnya. Ini relation ini sama dengan table, ya, sama dengan entity. Nah, ada student, ada kolom 4. Kolomnya apa saja? Nah, ini ada name, student number, class major, course ada 4, course name, dan seterusnya. Ini katalog. Katalog ini apa? Ya semacam apa ya? Semacam buku gitu ya, yang digunakan oleh aplikasi apa di BMS untuk menyimpan apa strukturnya, gitu ya. Tapi ini tidak perlu kita tahu terlalu dalam karena kan itu di level di BMS-nya, gitu ya. Oke. Kemudian support mendukung berbagai view data, ya. Kita oke. Pengenalan lapis. Nah, ini masih ada satu lagi slide-nya ya. Ya ini 57 slide, tapi nanti kita cepat-cepat saja supaya enggak. Ya. Ini Anda bisa lihat di YouTube saya nanti ya. Kalau data model saya sudah buatkan videonya. Saya jelaskan di Discord ya. Nanti kita buat Discord setelah ini. Data model ya, bahwa pemodelan data ini menjadi penting gitu ya. Dan kemudian sebelum kita mengetahui bagaimana kemudian database itu seperti sekarang, maka kita harus memahami dulu apa itu data model, gitu ya. What business rule are and they influence database design. Bahwa ketika kita membuat suatu bisnis, maka kita harus memahami model datanya seperti apa. Model data ini kemudian merupakan representasi yang simple, yang bersifat grafis, dan merupakan real world data structure gitu ya, yang bersifat kompleks gitu ya. Pentingnya adalah supaya end user ini memiliki berbagai view dari kebutuhan data. Kemudian data model dapat mengorganisasikan data pada berbagai set tadi. Nah, apa-apa saja yang kemudian akan menjadi model dalam sebuah data, nah kita bisa sebutkan istilah-istilahnya di sini. Ada entity, gitu ya. Apa itu entity? Entity adalah anything about which data are to be collected and stored. Ya, jadi segala hal yang perlu kita simpan, gitu ya, perlu kita simpan, yang berisi fakta-fakta, gitu ya, dalam suatu sistem. Sistem apa? Misalnya sistem ATM. Sistem ATM di situ ada apa saja? Ada pengguna, gitu ya. Ada ATM-nya sendiri, kartunya itu ya. Ada apa lagi? Transaksinya dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian di dalam entity, setiap entity memiliki apa? Karakteristik atau ciri-ciri. Ciri-ciri, gitu ya. Ciri-ciri yang membedakan antara entity satu dengan yang lain. Di SIAM kita mengenal ada dosen, ada mahasiswa, ada MK, apalagi presensi, apalagi keuangan, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Nah, ini dosen ini apa karakteristiknya? Dia punya
sifat-sifat apa saja. Sifat-sifat itu ya menjadi atribut gitu ya. Dosen dia punya NIP, gitu ya, dia punya nama, dia punya apa, jurusan, prodi, gitu ya. Mahasiswa punya NIM, gitu ya, punya nama, email, alamat Malang, gitu ya, apalagi penanggung jawab, wali, gitu ya, UKT, gitu ya. Dosen punya apa, gaji, gitu ya. MK punya apa, kode, nama, gitu ya, dan seterusnya. Jadi setiap entity akan memiliki atribut, nanti diulang ya di pertemuan berikutnya, nanti akan ada perulangan apa itu entity, apa itu atribut, dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada relationship. Jadi entity-entity ini tidak berdiri sendiri, tapi dia memiliki apa, hubungan gitu ya, mahasiswa dengan dosen. Paham? Dosen menjadi dosen PA gitu ya, PA dari mahasiswa. Kemudian mata kuliah diampu dosen, mahasiswa mengambil mata kuliah, dan seterusnya. Nah, nanti ada one to many, many to many, dan seterusnya. Kemudian ada constraint, nah ini batasan terhadap apa, atribut maupun ini tadi ya. Kalau batasan domain data ya atributnya, tapi kalau integrity adalah relationship-nya. Ini kita skip saja. Setelah itu sebelum ada ini, ada beberapa evolusi data ya. Nah, yang pertama adalah hierarki. Hierarchical model ini dikembangkan tahun 60, ini agak sejarah ya. Sejarah. Tahun 60, ada yang sudah lahir, terus masuk lagi, lahir lagi 2000. 2000 berapa gitu ya. Untuk memanage amount data for complex manufacture, basic logical structure represented by upside down tree. Upside down tree, jadi pohon kebalik gitu ya. Ada final assembly. Final assembly ini ya misalkan mobil gitu ya. Nah, mobil terdiri dari komponen A, komponen B, komponen C. Ini terdiri dari apa misalkan mesin. Terus ini apa ini? Transmisi gitu ya. Atau ya transmisi. Ini apa? Misalkan bodi. Mesin ini terdiri dari apa misalkan? Bukan transmisi ya. Apa ini? Misalkan pengereman gitu ya. Ini terdiri dari transmisi. Kemudian apa lagi? Transmisi ini terdiri dari apa? Begitu ya. Jadi strukturnya seperti itu, berbentuk pohon gitu ya. Tree. Bukan Pak Tri loh ya. Tree. Nah, ini berisi struktur content level or segment. Nah, menggambarkan one to many. One to many-nya ini satu, ini many ya. 2, many, lebih dari satu many itu. Nah, satu parent, many children gitu ya. Satu orang tua punya beberapa anak. Sementara masing-masing anak hanya memiliki satu parent gitu ya. Ada kelebihannya gitu ya. Many of hierarchical data model feature form the foundation of our data model ya. Each database application and data replicated in different form, and nah ini kemudian generate large install pakai namanya mainframe gitu ya. Kelemahannya complex to implement, kemudian difficult to manage. Jadi dia bersifat kompleks, kemudian susah untuk melakukan manajemen, kemudian sangat dependent, sangat tergantung gitu ya. Implementation limitation dan kurangnya standar ini kemudian meningkat menjadi network model gitu ya. Represent complex data relationship more effectively, kemudian improve database performance, impose database standard. Ini namanya
namanya kode hasil ya, convert on data system language. Kemudian nama grupnya database task group DBTG. Nah, di dalam network model ada skema, ada subskema, kemudian ada DML. Tapi ini bukan pakai SQL loh ya, belum ya. Tapi istilah-istilah itu sudah muncul, gitu ya. Data management language. Nah, ini ada DDL juga, data definition language. Kemudian ada subskema DDL. Allow application to define database component that will be used, dan DML word with data. Ini kemudian meresemble hierarchical model menjadi seperti ini. Ya. Jadi tidak selalu strukturnya tidak seperti tree ya, tapi lebih fleksibel gitu ya. Nah, jadi produk, kemudian invoice ini yang menjadi invoice line gitu ya. Nah, invoice ini terdiri dari sales dan customer gitu ya. Invoice line ini ya, itemnya itu ya. Kalau Anda beli ke Indomaret, nah, di sini akan ada muncul ya barang 1 sampai 10, namanya invoice line. Nah, ini data produknya, data apa misalkan ke Indomaret beli apa, Indomie, es krim gitu ya, sabun cuci dan seterusnya. Nah, ini tagihannya gitu ya. Di tagihan siapa yang terlibat di tagihan ini, ada sales, ada customer. Ini kalau perusahaannya pakai sales ya. Kalau di Indomaret kan nggak ada salesnya, kita cukup datang ya. Ya salesnya ya mbak-mbaknya itu ya. Nanti mbaknya dicatat di sini. Siapa kasirnya gitu ya. Siapa customernya. Ini bentuknya lebih fleksibel untuk dilakukan perubahan. Kekurangannya ini too cumbersome, lack of ad hoc query, any structural in database could produce evoke in all application, dan banyak ya. Nah, kemudian meningkat ada relational model. Nah, jadi network model ini yang diambil ini ya. Jadi istilah-istilah data definition, kemudian skema gitu ya. Nanti kalau di database juga ada skema loh ya. Ini meningkat tahun ini 1970 dengan ditemukan relational model. Kemudian conceptually simple, lack power to implement. Today, microcomputer can run sophisticated relational database. Nah, ini kemudian dikenal sebagai RDBMS gitu ya. Nah, di sini diperkenalkan namanya table. Jadi kalau di network tadi kan hanya kotak-kotak begitu ya. Nah, itu berbentuk file gitu ya. File. Nah, kalau di sini sebetulnya table itu terdiri dari apa? Ini matrix consists of row and column and intersection. Jadi ada baris, ada kolom. Nah, kalau tadi file nggak tahu strukturnya seperti apa, gitu ya, bebas. Kalau ini sudah ada standar lagi, baris seperti ini. Related to each other through sharing common entity, gitu ya. Nah, ada begini, ada hubungannya ke sini dan seterusnya. Relational diagram menggambarkan hubungan antara entity, atribut dan seterusnya. Kemudian ada relational table. Nah, ini store collection of related entities. Ini yang table yang sebagai penghubung, gitu ya. Nah, kalau misalkan hubungannya many to many ya jadi 3 table. Satu ini penghubung, ini entity 1 atau table 1, ini entity 2 atau table 2. Ini yang penghubung, table 3 gitu ya. Nah, ini mengganti file-file yang dibuat tadi ya. Relation table is purely logical structure ya. Jadi ini bersifat logical. Nah, relation ini kemudian perlu di Ini ada linking di sini ya. How data physically stored is no concern. Jadi nggak mikir nanti bagaimana caranya, itu sudah tidak dipikirkan, nanti ada sendiri ya. Ada di DBMS yang mengatur itu semua.
Kemudian relational model terus berkembang sampai kemudian ditemukan apa? SQL ya, Structure Query Language gitu ya. Apa saja, ada user interface, set of table, ada SQL engine. Nah, kemudian membuat satu lagi setelah entity apa tadi bentuk relasional, ada konsep entity relational model yang bentuknya menggunakan graphical tool gitu ya, yang dikenalkan oleh Chen ini ya. Chen ini pakai seperti ini ya, basic Chen ERD. Tapi sekarang kalau Oracle itu kita pakai Oracle ya, pakai kotak-kotak begini, tapi sama saja ya. Kotak ini nanti bentuknya softbox ellipse, jadi apa, kotak tapi pinggirnya melengkung gitu, softbox. Nah seperti ini. Ini crossfoot, kalau tadi Chen. Kemudian terakhir sampai object oriented model, OODBMS. Nah, ini ya, kalau object oriented model, nah ini sebetulnya sudah didukung di dalam ya. Jadi namanya EER. Ya, jadi kalau nanti teorinya namanya Enhanced Entity Relationship. Ini data model ini di Oracle juga mendukung. Saya tidak tahu di SQL Server ya, tapi bisa nanti menggunakan Oracle Data Modeler itu kita bisa membuat seperti ini. Namanya ini subtype. Kalau di konsep IR namanya is a. Jadi kita gambarnya di sini manusia. Nah, kemudian di dalam kalau dipakai Pak Chen ya, segitiga begini. Segitiga tuh, kebalik segitiganya. Ini ya. Nah, di sini nanti ada dosen, ada MAS. Nah, ini manusia, dia punya apa? Nama, apalagi TTL, ya. Dosen dia punya apa? NIP. Nah, digambarkan nanti begini ya. Jadi manusia di UB, kalau Anda ketemu manusia di UB, gitu ya, ini ekstrimnya ya. Kalau dia punya NIP berarti dia dosen atau apa? Karyawan, gitu ya. Kalau dia punya NIM, berarti dia itu mahasiswa. Jadi kalau ketemu manusia biasa, ya orang lewat berarti, misalkan begitu ya. Ini saya tidak terlalu bahas. Di sini kita sudah belajar apa tadi? Oh ya, oke. Derajat abstraksi data ya. Nah, jadi ini kalau nanti Anda eksternal model, gitu ya. Kalau dari perspektif Anda, nanti kita bisa membuat suatu namanya conceptual model, pakai kotak-kotak begini, ya. Conceptual model. Nah ini nanti akan diterjemahkan menjadi logical model. Logical model ini lebih spesifik. Ini nanti saya ajarkan di kelas ya, membuat conceptual model itu nggak ada field-nya, nggak ada tipenya. Jadi kalau apa tadi, NIM, hanya ada NIM. Nah gini ya, nama. Nah, nama ini apa? Kalau begini opsional, email, gitu ya. Nah, tapi nggak tahu tipenya apa, NIM itu tipenya apa, panjangnya berapa, width-nya, dan seterusnya. Tapi kalau sudah masuk logical, kita harus set. Gitu ya. NIM itu tipenya apa? Tipenya angka atau teks, alfabet, gitu ya. Panjangnya berapa, dan seterusnya. Nanti sembari di slide berikutnya ya. Ini sampai kemudian ditransformasi menjadi perintah DDL.
ya, perintah SQL DDL. Nah, ini nanti di BMS yang akan mentransformasi ke dalam bentuk fisik. Fisik itu seperti apa? Ya, seperti yang tadi di file-file tadi. Dia akan tersimpan di file ini, dia perlu file index ini, dan seterusnya. Ya. Ya, begitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, saya tunjukkan ini ya. Ini waktunya masih lama. Saya isi presensi dulu ya. Janganlah. Ini saja. Oracle Data Model. Oke. Nanti sebelum UTS kita akan banyak belajar tentang Oracle Data Model ini. Halo, kalian masih sama saya, Rek? Masih, Pak. Yang rumahnya Masih, Pak. Masih Pak, masih Pak. yang Masih, paling Pak. jauh di mana? Masih tidur Kenapa, ya? Pak? Yang rumahnya paling jauh di mana ini? Ada yang di Sumatera? Saya Malang Pak. Yang paling jauh ya. Bukan yang paling dekat. Ada yang dari Sumatera? Saya Pak. Saya Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya itu namanya siapa? Saya ini. Saya Ihsan Pak. Saya Sitorus. Ya, zaman dulu ada iklan itu ya. Ihsan, ya. Terus siapa lagi? Sumatera mana, Mas? Nah, nantilah perkenalan nanti ya. Oke, coba ini saya jelaskan tadi ya, konseptual tadi ya. Ini kita sudah punya Oracle Data Modeler, gitu ya. Nah, nanti kita bisa buat ini ya, entity baru. Nah, kita kasih mahasiswa, ya. Kita tambahkan di sini. Nah, ini ada tipe ya, domain dulu ya, nanti logicalnya nanti. Nah, jangan lupa kasih primary. Primary ini artinya apa? Yang harus unik, yang tidak boleh sama antara mahasiswa satu dengan yang lain. Name, apalagi nama. Nah, di bawah juga ada mandatory, ya. Nama kan boleh beda ya, tapi kan nggak boleh kosong ya. Mandatory itu artinya tidak boleh kosong. Apalagi alamat juga mandatory, gitu ya. Siapa lagi? Email ya, nomor HP nanti, nomor HP mandatory. Ada yang nggak punya HP di sini? HP-nya mamanya? Tidak bercanda ya, kalau anak SD gitu ya, anak saya HP-nya mamanya, nanti yang ngumpulin tugasnya mamanya. Mail, saya sering WA sama gurunya itu dikiranya mamanya gitu ya. Email, nah email bolehlah, opsional, kita oke. Nah, Anda perhatikan ini ya. Nah, ini tanda-tanda ini, kelihatan ini ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kita bisa tambahkan lagi, misalkan apa? Dosen. Berikutnya, tambahkan. Ini masih domain ya, nanti ada logical nanti ya. Nip, ya. Apply. Nama. Sorry, nip ini primary. Nama. Mandatory. Apply. Alamat. Sorry. Boleh opsional. Nomor HP. Sorry. Email. Sorry. Lagi yang bedakan. Lagi ya, angkat ya.
golongan, ada pangkat, gitu ya. Play, oke. Oke. Nah, ini ya. Kita punya mahasiswa dan dosen, gitu ya. Nah, ini nanti kita masih membuat konseptual namanya ya. Nah, tadi kan ada konseptual ya. Nah, ini kita dengan tool ini sangat helpful ya. Nanti kita bisa tambahkan hubungannya nanti saja. Nah, jadi setelah kita membuat konseptual, langkah berikutnya adalah melakukan mapping ya. Nah, nanti mapping itu ada di slide berikutnya, tapi dengan bantuan tool ini itu sebetulnya sudah sampai langkah mapping ya. Nah, ini yang asalnya logical menjadi relasional gitu ya, kita engineer. Nah, di sini kita sudah punya yang konseptual tadi. Nah, Anda lihat di sini kan tipenya masih unknown ya. Masih unknown. Nah, ini perlu kita lengkapi ya supaya logical gitu ya. Nah, tipenya kita lengkapi di sini. Tipenya apa? NIM, angka ya, desimal ya, atau var, ya desimal atau number. Ada nggak number di sini? Ya desimal saja. Precisionnya 0 ya. Berapa? Ada berapa digit sih? 15 digit ya? NIM-nya berapa digit ya? Iya Pak, 15. Ini namanya varchar ya. Varchar atau varchar. Nah, varchar. Namanya ada yang namanya 50 karakter. Enggak ada ya namanya. Kecuali dihitung sampai nama mbahnya ya. bin gitu ya. Alamat sama varchar 100 lah. P. Nomor P ini pakai apa ya? Desimal, tapi nanti nggak ada 00 nih. Tidak apa-apa wis ya. HP itu berapa? 14 ya. Mil. Ini varchar ya. Ada add-nya itu ya. Milnya 100 lah. Apply. Nah, ini kita sudah lengkapi logical ya. Tadi ada konseptual, ada logical gitu ya. Yang di slide ini tadi lah. Ya, ini tadi ya. Ada gambaran konseptual. Nah, ini ya. Well, nanti logical, nah nanti sampai physical ya. Kita lengkapi dulu. Nip. Saya itu berapa ya nip saya? Desimal. Anggap aja 20 ya. Bulin. Mulai. Bentar. Mulai. Mulai. Mil. Bukan varchar ya. Desimal ya. Ini blob ini nanti untuk anu ya. Untuk nyimpan video bisa ya. Nyimpan video kayak YouTube kayak apa itu bisa ke dalam database ya. Golongan ini pakai varchar atau cara aja ya. Cara berapa? Tipenya yang biasa-biasa supaya nanti
Oke. Nah, setelah ini kita kembalikan ke sini ya. Kita engineer. Jadi bolak-balik sama saja ya. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, tipenya sudah berubah. Gitu ya. Nah, kalau saya dari awal sudah langsung saya tentukan. Jadi konseptual dan logikalnya sudah dibuat gitu ya. Nah, ini kita simpan gitu ya. Ini kelas apa ini? Kelas C atau kelas B? Kelas C, Pak. C2. Nah, ini kita simpan. Nope. Nah, nanti ditambahin ini ya, foreign key nanti. Tapi, nah setelah ini, nah ini lebih menarik lagi ya. Kita balik lagi, engineer lagi bolak-balik ya. Nah, ini kita pencet ini ya, generate DDL. Nah, ini tinggal kita pakai ini SQL berapa. Oke, nah jadilah ini. Nah, ini tinggal kita copy, gitu ya. Kita simpan ke dalam teks, gitu ya. Ya, pakai Word gitu ya. Apa ini? New. Nah, kita paste, kita simpan. Taruh di basis data. SQL D1. Nggak bisa pakai RTF ya. Gak apa-apa, sudah nanti kan tinggal di copy aja. Use put. Nah ini, nanti kalau sudah, kita tinggal jalankan mesin kita, yang SQL Server itu. Saya punya nggak ya? Punya ini. Nanti tugas Anda langsung ini ya, langsung start kayak gini ya. Ya enggak apa-apa, supaya semangat belajar ya. Kalau cuma santai-santai, enak nanti ya. Bentar ya, ini saya menjalankan mesin dulu. Windows saya, karena SQL Server ya. Bentar ya, sambil WA ini, multitasking. Kalian jangan mabar loh ya. Kuliah mabar. Nanti kamu orang Cina itu sudah menguasai dunia loh ya. Sudah ke Afghanistan gitu ya. Jadi sekarang penyanyi Afgan itu, kok penyanyi Afgan? Kalian main muntun aja, orang Cina sudah tiba-tiba menguasai segala sendi kehidupan. Mohon maaf ya yang etnis Cina, saya tidak bermaksud sara ya. Ini saya berbicara RRC ya, Tiongkok gitu ya. Oke, ini mudah-mudahan nggak hang ya laptop saya ya. Beberapa kali kalau Zoom, Google Meet bareng-bareng begini dia hang. Mudah-mudahan nggak hang. Nah, nanti kalau kalian sudah install SQL Server ya, nanti akan, ini punya saya versi Windows lama ya. Nah, Windows 10-nya saya pakai untuk yang lain. Desktop. Cus. Nah,
SQL. Ya. SMS namanya. Saya jalankan dulu servisnya supaya jalan. Ini kalian ngerti kan ya? Bukan yang sama sekali baru kan ya? Saya pakai Linux sih Pak, jadi kurang paham juga kalau pakai service kayak gini. Oh iya, Pakai berarti Windows Service. harus install Windows dulu ya. Install di karena SQL Server ya, hanya di Windows. Ya, jadi nanti terpaksa harus pakai virtual VMware atau apa gitu ya. Oh, ini sudah kan. Agent. Izin bertanya, Pak. Yuk. Berarti itu nanti semuanya diwajibkan pakai Microsoft SQL Server itu ya, Pak? Ya, karena modulnya itu ya. Oh. Ya baik, terima kasih, Pak. Sudah. Connect. Nah ini. Udah tinggal create database. Ini ya. Create database, new database. Kelas C ya. Oke. Ini. Gimana filenya ya? Ini kita copy ya. Kita copy. Nah, ini kita pakai new query. Gitu ya. Ini kita pilih database yang kita buat tadi. BD kelas C. Nah, ini kita paste di sini. Mudah-mudahan jalan ini. Ctrl A. Kita execute. Oke, kita sudah punya 2 tabel. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada DPO dosen dan DPO mahasiswa. As simple as it, gitu ya. Nah, nanti sambil menunggu itu ya kita, ini namanya DDL ya. Ini namanya DDL. DDL data, definition, language, kategori ya. Jadi SQL itu ada kategorinya, ada DL, DML, DJL, di apa macam-macam. Ada 4 kalau nggak salah. Kalau Oracle menyebutkan 4. Ya. Ada transaction, TJL namanya, control language. Nah, ini nanti kalau praktikum kalian harus ketik sendiri ya. Nah, kalau saya, karena saya sudah pernah praktikum, sudah lulus, jadi saya pakai tool itu, gitu ya. Nah, ya, jelas ya, Rek ya? Jelas atau bingung? Oke, saya aktifkan presensinya, silakan presensi ya. Jangan namanya Shadow ya. Shadow gitu ya. Dan presensi jangan sampai telat. Karena terakhir 15.20 ya. 15.19. Kalau enggak presensi, resiko tanggung sendiri. Untuk praktikum sementara belum ada ya. Tapi coba nanti saya diskusi apakah kita isi saja dengan tugas-tugas begitu atau enggak ada. Masih sudah tahu enggak ada ya. Oh, belum ada ya. Reguler. Wah, ini belum ada. Nanti saya dulu ya. Nanti di Chrome ini sudah
ada merekam sendiri ya. Saya stop presentasinya, saya stop. Itu ya, rekamannya. Oke, berhenti.